Dan saat ini kita mesti belajar banyak hal lagi, gitu. Jadi karena dengan kondisi pandemi ini, semua orang seperti di reset hidupnya. We start from zero. Jadi seperti di SPBU ya, mulai dari nol ya Pak, gitu ya. Itu kita bareng-bareng semua. Jadi nggak ada istilah yang expert. Carilah posisi yang lebih enak lah. Nih, sudah. Ini enak dong. Tuh, ada pantainya. Ini bukan virtual background loh. This is a real pantai in Bali. Okay. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang bertemu dengan Mas Pariman dan teman-teman yang lain sore ini. Yeah. Mudah-mudahan ntar yang join lumayan mudah-mudahan ya. Lama nggak live Instagram. Ini dipegangin atau gimana nih? Saya khawatir kalau gitu. megangin terus ntar. Gak usah khawatir. Nggak apa-apa, tenang aja. Insya Allah. Sudah bismillah lah. Oke, baik. Ini lama juga kita nggak berjumpa ya. Gimana kabarnya Mbak? Iya, terakhir kayak 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Di suatu proyek di Jakarta istilahnya. Iya, betul. Proyek asesor. Kalau itu kan. Jadi kita teman bareng-bareng konsultan ya. Iya. Nah, buat rekan-rekan yang join, perlu saya sampaikan kalau Mbak Lia ini sekarang sedang banyak mendalami terkait sama coaching. Bener Mbak ya? Betul. Nah, terkhusus. Actually training dan coaching. Terkhusus berarti. Both side. Terkhusus apa nih sekarang berarti? Ya. Kalau pas ketemu awal-awal kan kita banyak dunia assessment gitu kan ya, dan kita juga tentang pelatihan sampai. Jadi bahkan sampai Desember tahun lalu aku proyeknya masih assessment. Kemudian pulang kembali awal Maret, kemudian terjadilah COVID. Karena ada COVID, kemudian stay at home and dance at home. Kemudian 2 bulan pertama dari bulan Februari sampai bulan Mei, kebetulan aku involved di kegiatan Sahabat Sejati dari Coaching Indonesia. Jadi kegiatan Sahabat Sejati Coaching Indonesia itu adalah program pro bono coaching, yaitu membantu teman-teman, saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Membawa dampak yang lumayan hebat kepada masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Jadi Februari sampai Mei saya involved di kegiatan coaching pro bono Sahabat Sejati dari Coaching Indonesia. Nah, dari mulai bulan Mei sampai bulan Juli saya ikut challenge dari TTG, yaitu Tempat Trainers Guild, untuk kita ada 65 trainer yang bersama-sama mengerjakan ikutan program untuk shifting dari offline training ke online training. Jadi aku hobinya ikutan program ya dalam menghadapi pandemi ini, instead of saya nggak mau jadi generasi goleran, so actually I chose to melibatkan diri dengan beberapa kegiatan yang positif dan insya Allah bisa berdampak terhadap masyarakat. Gitu ceritanya Mas Pariman. Karena tadi baru ya saya share info ya terkait sama masyarakat. Yes. Itu ada teman yang tanya, Mas ini kenal Mbak ini di mana gitu. Di mana-mana. Jawabnya harus gitu Mas, di mana-mana. Ya, terus gitu. saya cerita, ternyata teman saya ini ketemu pas di satu forum latihan lah kira-kira seperti itu. Oh. Iya. Oh gitu. Okay. Nah, buat teman-teman yang barusan join juga perlu saya sampaikan, jadi Mbak Lia ini kami ketemu saya itu banyak di assessment ya. Kalau saya berangkatnya saya dari dunia pelatihan, terus kemudian assessment. Kalau Mbak Lia assessment, habis itu sekarang pelatihan dan coaching ya Mbak ya.
Iya, kita motonya situ aja deh, Mas Fariman. Dan ditunggu. As long as kita bisa mengamalkan ilmu dan bisa berdampak untuk masyarakat atau at least kan dengan diri kita sendiri, terus keluarga, terus lingkungan Oke, gitu kan betul, ya. betul. Nah, ini kabarnya kan Idealnya. memang lagi fokusnya terkait sama apa tuh ya, mengatasi, membantu, mensupport orang-orang yang karena nggak pede kayak gitu ya. Atau mungkin ya apapun itu, tetapi kalau tuntutan sekarang kan terutama di dunia seperti ini ya, ini kan mesti ya diri dari Yes. tampilan, dari cara berbicara dan seterusnya. Ya, betul. Karena yang lagi ngetrend sekarang ini kan memang sejak mungkin let's say kalau di Indonesia ada mulai Februari ya, itu kan online learning dan online meeting itu sangat meningkat sekali kebutuhannya dengan kebutuhan pemerintah untuk menerapkan work from home itu ya. Nah, jadi banyak teman-teman yang harus work from home, tetapi kegiatannya tidak bisa dihentikan. Jadi kegiatan kantor tetap berjalan, bahkan saya dengar lebih meningkat dari jadwal biasanya 8 to 5. Sekarang dengan adanya work from home, yang saya dengar itu bahkan bisa lebih panjang waktu kerjanya, gitu. Jadi itu sesuatu tantangan, dan pada intinya segala sesuatu itu memerlukan adaptasi atau penyesuaian diri. Kalau istilah psikologinya kita pakai istilah coping behavior, betul ya Mas Tariman? Nah, untuk melakukan itu kan memerlukan banyak energi dan waktu sebenarnya untuk diluangkan. Jadi pekerjaan yang biasa dikerjakan sehari-hari itu sudah berbentuk automation. Jadi kayak otomatis ya otak kita sehari-hari kayak bangun tidur, melakukan ini, pergi ke kantor. Kalau yang naik kendaraan umum, turun lagi langsung kerja kayak gitu-gitu ya. Udah automation, ada yang udah bekerja 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin 20 tahun. Sudah masuk dalam muscle memorinya. Jadi ngerjain nggak usah mikir, dicolok dikit langsung jalan, langsung pakai baju, langsung bla bla bla. Nah sekarang ini dengan perubahan online learning dan online meeting, perlu penyesuaian baru lagi dong. Baik dari segi waktu dan energi gitu. Jadi pengaturan waktu. Jadi mungkin waktu awal-awalnya masih bingung gitu ya, tiba-tiba ada jadwal Zoom, terus berubah, terus bingung. Gimana membagi waktunya misalnya dengan keluarga, dengan mungkin juga harus ada membimbing anak yang anaknya juga harus study from home gitu. Disinilah dibutuhkan penyesuaian diri yang setiap penyesuaian diri itu pasti ada stres walaupun sedikit. Saya tidak mau menyentuh soal itu, tapi lebih kepada perubahan tingkah laku yang perlu dilakukan untuk menghadapi kegiatan yang baru ini. Kita bilangnya new habit. Gitu. Benar banget ketika memang kita dihadapkan sama perubahan, dan ini sangat drastis sekali. Saya jadi ingat ada seorang rekan yang bilang, jadi sebelum COVID itu ya, beliau ini banyak perhatian terkait sama penggunaan IT lah di dalam pembelajaran seperti itu. Tapi kasih pelatihan sampai berbulan-bulan itu seolah-olah nggak ada efeknya. Tetapi ketika ada COVID, orang gitu. mau nggak mau tanpa harus latihan harus ya, sehingga ya mau harus berubah gitu. Dan yang menarik juga ada sampai kebingungan kayak gitu lah mau acara. Kok nggak bisa apa internet saya nggak bagus ini, udah lama udah sampai terusin ada nggak ikut aja lah. Tahu nggak ternyata problemnya, ternyata belum dikoneksikan dengan internetnya. Ya jadi banyak basic thing yang harus dipelajari ya, mau tidak mau, suka tidak suka. Jadi adjustment is sesuatu yang dibutuhkan, itu yang menjadi tuntutan gitu. Awalnya memang masalah teknis, tapi ternyata ada hal-hal lain setelah teknis yang sebagai tambahan yang juga diperlukan gitu untuk kembali lagi terkait kepada kesuksesan pekerjaan. Jadi kan boleh dikatakan ini situation yang tidak normal dan kita boleh bilang sementara. Tapi sementara sampai berapa lama kita nggak tahu. 3 bulan, 6 bulan, atau setahun kita tidak tahu. Tapi yang what we can do is menyesuaikan perilaku kita dengan situasi yang sementara ini untuk tetap produktif. Nah, itu gimana caranya? Nah, buat teman-teman yang sudah join juga boleh bertanya ya, karena memang ini topik yang menarik. Di awal-awal mungkin urusannya soal teknis. Jadi kita menggunakan wifi, terus
semuanya serba online. Tapi berikutnya ketika teknis sudah kita kuasai, mungkin soal kita nata attitude, terus kemudian ya kayak kemarin ketika ketemu sama temen yang jualan lah, menggunakan sudah bisa menggunakan media sosial macam-macam. Tapi berikutnya ya jualan resep, tapi kok nggak ada semacam sesuatu yang masuk gitu. Akhirnya mikir juga terkait sama di dunia online. Yes. Iya. Jadi, Jadi kuncinya lebih ke belajar. ya, Ya, dan belajarnya itu mungkin bukan sesuatu yang merupakan paksaan dari luar, tapi dari kita bagaimana kita menumbuhkan, kembali lagi intinya adalah karena sebenarnya kita itu perlu progres, berkembang terus-menerus. Dan mungkin cara kita memandangnya adalah bahwa yang pertama kita bersyukur dengan segala yang kita punya dan segala yang kita dapat, dan kita bagaimana menghargai diri kita sendiri. That's what we call self respect. ya. Jadi kalau kita belajar itu karena merasa dipaksa, karena bos gue yang nyuruh, karena ini untuk demi ini demi itu, kan demi apa gitu ya. Tapi lebih when we start dengan diri kita sendiri, dengan mencintai diri kita sendiri, dan kita menghormati diri kita sendiri, itu akan beda. Jadi lebih dari dalam ya. Nah inilah, jadi mungkin kalau awalnya itu situasi pertama mungkin kerasa dipaksa ya, atau bahkan terpaksa. Tapi mau nggak mau karena situasinya panjang dan tidak menentu, akhirnya kita harus membiasakan gitu. Kalau nggak membiasakan, ntar akan ketinggalan apapun itu kan. Betul, setuju. Nah, menarik banget nih. Oke. Nah, sebenarnya nih Mbak kayak yang fokusnya Mbak selama inilah atau beberapa waktu ini. Ini ke membantu atau mensupport siapa sih? Apakah termasuk kayak pelajar atau mahasiswa atau mungkin karyawan atau siapa saja sebenarnya gitu? Well, actually kalau kita bicara mengenai kegiatan remote learning sama remote meeting, itu mungkin pertama adalah para karyawan. Tapi tidak menutup kemungkinan adalah mungkin para calon karyawan dari mahasiswa-mahasiswa yang baru tamat. Karena saat ini perusahaan kalaupun mencari membuka lowongan rekrutmen, itu kan tidak bisa lagi interview seperti zaman dulu ya, interview yang offline. Mau tidak mau akan menggunakan interview online. Nah, interview Mas Pariman dan saya sama-sama lah, kita sebagai asesor. Kegiatan interview itu sendiri offline aja itu sudah cukup menegangkan, ya. Mereka cemas, waduh nanti aku ditanya apa ya, aduh nanti interviewernya sangar nggak ya, kayak gitu-gitulah. Itu sudah cukup mencemaskan. Ditambah lagi sekarang dengan situasi online, itu kan jadi sepertinya ada tambahan pressure. Kembali lagi tadi misalnya masalah kaitannya dengan teknis ya. Nanti aku ternyata kan tadi belum colokin lah wifi. Atau lupa nggak dicolokin gitu. Mati di tengah-tengah. Atau misalnya nanti atau ada masalah misalnya dengan lightingnya, atau tiba-tiba lagi pas mau interview untuk lowongan pekerjaan, tiba-tiba wifi-nya biar pet misalnya gitu, jadi suaranya tidak terdengar. Jadi hambatan-hambatan seperti itu. Jadi yang sebenarnya teknis tapi jadinya berdampak kepada kesiapan kita untuk melakukan interview. Jadi kan sangat diperlukan suatu persiapan macam-macam ya untuk bisa sampai ke arah sana gitu. Walaupun orang mungkin bilang kan nggak ketemu langsung, kayaknya nggak lebih grogi lah. Tapi kayaknya malah groginya kelihatan ya, karena kan ada yang memang di-record. Malah kelihatan seperti itu ya. Iya. Iya. Jadi kembali lagi mendengar kata online saja. Ini based on pengalaman real ya dari seorang coachee. Jadi saya mengadakan sesi coaching. Kemudian beliau ini kebetulan staff dari kementerian yang diminta untuk memberikan ceramah di university. Jadi sharing sebenarnya. Ya. Nah, kemudian ya, dan dia bilang saya mau give up aja deh, saya nggak mau ambil kesempatan itu. Saya tanya kenapa, terus beliau bilang soalnya nggak bisa loh aku Mbak suruh ngomong sendiri di depan kamera, kok rasanya kok ya gimana gitu. Sampai saya men-challenge dia untuk oke, Bapak siapkan materinya, saya akan membantu Bapak untuk melatih berbicara di depan kamera, karena it's an opportunity.
Kalau sekali kita menolak, besok-besok ada tawaran yang lain lagi, itu Bapak akan cenderung menolak dan tidak mau mencoba gitu. Kan sayang banget ya kan, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara di university itu sharing experience dan knowledge-nya dia gitu. Kan sayang ya. Gitu. Jadi akhirnya saya men-challenge beliau untuk siapin aja materinya. Nanti saya yang membantu untuk melatihnya gitu ceritanya. Jadi sebenarnya itu bisa dipelajari gitu. Itu skill yang bisa dipelajari. Nah, ini awal berarti gitu. bulan lalu lah itu sharing sama teman juga di dunia HR kan. Lu ini yang jadi PR buat beliau, kalau selama ini sebelum COVID ya, itu orang tinggal undang terus habis itu kasih pelatihan gitulah. Dan mereka bisa refreshing, mereka dapat materi dan yang lain-lain. Nah teman saya yang HR ini karena megang hampir seluruh Indonesia ya, dia mikir gitu, ini gimana nih caranya, kan nggak mungkin dikawal satu-satu gitu. Mau dipanggil nggak bisa juga gitu. Akhirnya gimana sih memunculkan untuk ya kita bukan cuma tadi benar bahwa ya apa namanya dorongan buat belajar dari diri sendiri itu harus kuat gitu. Itu yang bio gimana sih caranya ya? Nggak melulu harus saya perintah lah, tapi karena memang butuh harus gitu. Ya. Itu memerlukan teknik tersendiri itu Mas Pariman. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan kita bahas bareng-bareng. Well actually kalau kita bicara soal motivation, kebetulan ada satu tes online. Nanti bisa kita bicara lebih lanjut ya, mungkin di sesi yang lain kita bisa sharing. Itu yang mengukur 16 basic needs, dan itu salah satunya adalah bagaimana dengan mengenali diri sendiri kita bisa bagaimana kita memperlakukan orang sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan dasarnya. Dan itu nanti tujuannya orang itu bisa mengenal dirinya sendiri dan kemudian dia bisa termotivasi tanpa harus didorong-dorong atau digebiah-gebiah gitu ya. Kalau istilah Jawa itu apalagi sampai dipecut gitu kayak nggak perlu. Karena perlakuan yang diberikan kepada atasan misalnya dalam hal ini itu sudah sesuai dengan motivasinya dia. Jadi selama ini teori motivasi yang beredar itu kan lebih kepada agak global gitu ya, hanya mengotak-atik orang mungkin dalam 4 kelompok kalau seperti EC atau MBTI. Nah, tekniknya ini lebih personal atau lebih melihat individual, yaitu 16 basic needs, itu kaitan sama motivasi. Jadi prinsipnya adalah orang kalau dimengerti, dia akan mengenal dirinya sendiri, dia kemudian akan mengerti orang lain, dan harapannya pada saat dia bekerja sama atau berkomunikasi itu bisa lebih pas gitu. Jadi menghilangkan konflik, bukan menghilangkan, mereduce konflik dan juga menekan miscommunication. Jadi kalau tadi kaitannya gimana caranya nih supaya saya nggak perlu datangin salah satu atau menggerakkan sesuatu, ya sebenarnya ada teknik-tekniknya. Dengan kita berusaha mengenali profile. Ini kita nanti keluarnya profile. Jadi mengenali profile itu dan we know how to treat them sesuai dengan kebutuhannya mereka. Itu perspektif seperti itu. Motivasi selalu topik yang sangat menarik. Bicara dengan motivasi itu nggak pernah habis dibahas gitu ya, karena itu topik yang sangat menarik dan actually psikologi itu antara lain topik yang sangat itu ya motivasi itu. Yang membedakannya dengan ilmu yang lain. Tantangannya tuh kayak gini, karena banyak orang yang kadang mungkin dengan situasi kayak gini mungkin ada juga yang ngerasa bahwa butuh ya, karena dia mungkin punya target di tahun ini, terus kemudian punya dan plannya nggak jalan. Tapi kan ada orang-orang yang mungkin ya sudah bukan lagi sudah saking down-nya mungkin ya, sudah nggak semangat lagi. Ya gini aja lah gitu. Bahkan mungkin ngomongin soal aku pengen apa aja mungkin sudah begitu males gitu. Jadi kalau bukan soal lagi confident, tapi mungkin confidentnya udah jatuh banget kayak gitu loh. Iya. Ya, itu sangat disayangkan ya Mas Pariman, karena sebenarnya ada namanya disebut resiliency. Mungkin Mas Pariman pasti pernah dengar ya. Dan sebenarnya resiliency itu adalah salah satu faktor yang kalau di istilah pandemi itu sebenarnya selain kita ngomong soal imunitas untuk kaitannya dengan fisik, itu kalau dari segi mental satu kata atau keyword yang sangat penting itu resiliency. Bagaimana kita bangkit kembali setelah kita jatuh. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kemampuan untuk melenting
ya. Tapi kalau itu istilah bahasa Inggrisnya sinonimnya adalah bounce back. Nah, resiliensi ini adalah penting banget dan sebenarnya bisa dilatihkan gitu loh. Nah, resiliensi ini kalau misalnya kita kaitkannya dengan saat kita lebih muda dan kita melakukan olahraga, mungkin itu bukan satu hal yang jarang ya, tapi maksudnya satu hal yang sering kita dengar, jadi bounce back gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memperlakukan anak-anak kecil, misalnya anak-anak waktu jatuh, itu kita tidak membantunya, tetapi mensupport dia untuk bangkit kembali, dan kemudian kita membantu menjelaskan what happened. Jadi instead, kalau zaman dulu suka disalahin, Uminya dipukul, Uminya nakal ya, gitu. Atau misalnya, ada kodok ya, gitu ya. Padahal sebenarnya kalau lu jatuh, and you stand up again, it's okay gitu. It's part of the journey, gitu loh. Nah, mungkin mindset ini yang perlu kita arahkan dan bahkan kita latihkan, gitu. Jadi kalau itu menjadi penting di saat seperti ini, di saat seperti pandemi, karena nggak usah ngomong soal orang lain, saya sendiri pada saat awalnya pandemi ini sempat ngalamin gitu. Saya tertolong oleh project yang saya bilang tadi. Jadi ceritanya saya itu sebelumnya kan saya bolak-balik Jakarta dari 2010. Bayangkan saudara-saudara, kegiatan saya udah kayak pramugari ya. Karena proyek-proyek tentang assessment itu di Jakarta, assessment dan training waktu itu. Kemudian tiba-tiba saya harus kembali ke Bali, yang saya nggak tahu berapa lama. Semua orang di WhatsApp nanya dong, kapan balik ke Jakarta? Belum tahu, ya kan? Kemudian sampai akhirnya ada proyek Sahabat Sejati, itu yang menolong saya. Akhirnya begitu ada Sahabat Sejati kan saya harus masukkan jadwal. Tiba-tiba saya sudah dikirimkan klien yang datang setiap minggu. Saya dapat satu coachee setiap minggu. Jadi setiap Senin koordinator akan kasih ini coachee minggu ini, minggu depan lagi. Dan itu membuat saya tidak sempat lagi down berlama-lama. Karena terus terang di awalnya seperti orang-orang yang lain, saya juga cukup ngalamin cemas karena kan ngikutin berita di TV, berita di WhatsApp, dan isinya tahu sendiri kan, segitu negatifnya, segitu mencemaskannya, segitu simpang siur, segitu kontroversial, sekarang dibilang droplet, besok dibilang airborne, semua memusingkan, sampai saya benar-benar quit untuk membaca berita-berita itu nggak berlangsung lama, batasnya adalah nyepi, jadi 25 Maret, saya masih ingat, itu nyepi, pada saat nyepi, semua internet mati, TV mati, internet mati. Bener-bener asli nyepi. Dan saya memilih untuk mengerjakan nyepi di Bali itu memang sudah bertahun-tahun. Jadi seperti butuh gitu ya. Setiap tahun kita perlu itu untuk recharge. Jadi begitu nyepi, besok paginya jam 6 pagi baru internet hidup. Langsung masuk semua WhatsApp yang kemarin seharian 24 jam itu, bahkan 30 jam itu mati. Masuk semua berita dan semua isinya negatif. Itu bukanya internet tuh jam 6 pagi. Jam 8.30 kepala saya udah nyut-nyutan. Nyut gitu. Itu kan sign of our body kan actually. Dia protes gitu. Bahwa dari kemarin tuh udah tenang, udah 30 jam, keluar dari udaranya bersih, mentalnya bersih, nggak ada berita-berita negatif, tiba-tiba dalam waktu 2,5 jam masuk semua serangan, dan masuknya kemana? Ke bawah sadar. Ya, kita kan nggak ngeh ya bahwa itu semua kita kayak masuk ke otak, lewat mata. Cuman baca berita gini gitu. Ternyata kalau kepala sampai berdenyut-denyut, itu kan badan kita udah kasih kode sendiri, hello, please help me, I cannot stand it anymore. Udah nggak tahan gitu. Yang saya lakukan adalah saya matikan handphone, kemudian setelah itu saya mengundurkan diri dari beberapa grup yang saya tahu isinya itu sangat negatif. Jadi mohon maaf, saya sudah keluar dari nyepi kemarin, tapa berata penyepian gitu ya. Jadi bener-bener saya menyucikan diri gitu, kan karena body, mind, and soul is one unity. Itu salah satu presuppositionnya NLP, dan saya pegang itu banget. It's my favorite presupposition. Jadi kita harus sayang kepada badan kita sendiri. Siapa lagi yang mau sayang kalau bukan kita gitu kan ya. Jadi saya memilih untuk itu, dan saya berhenti membaca berita-berita yang sangat negatif, dan TV yang saya tonton hanyalah news yang saya ikuti adalah dari CNA, Channel News Asia dari Singapura. Itu jam 8 pagi dan jam 18, jadi jam 6 sore.
saya nggak nonton pagi sore sesempatnya. Kalau saya bisa jadwal pagi ada jadwal coaching, saya nontonnya sore. Kalau sore ada coaching, saya nontonnya pagi. Sometimes saya juga nggak nonton gitu. So tapi itu hanya untuk keep update aja gitu. Tapi saya udah nggak baca lagi berita-berita yang lain. Saya benar-benar bebas dari hal-hal seperti itu. Jadi kembali lagi pilihannya di diri kita sendiri. Betul. Nah, buat Gitu Mas. Nah, menarik nih. Iya. Gitu sharingnya. Nah, buat teman-teman ini hal menarik banget ya. Bukan soal teknis ya. Di awal mungkin kita soal teknis, tapi berikutnya ternyata itu adaptasi seluruh bagian tubuh kita kan. Jadi mind, body, soul kan gitu kan ya. Yes. Karena pikiran kita kan mempengaruhi fisik kita dan demikian seterusnya lah. Kalau tadi situasinya saya nanya kalau ya ada orang-orang yang sampai down kemudian kalau diterus-terusin ya nggak bagus juga karena semua orang ngalamin juga seperti ini ya. Yeah. Merata di seluruh dunia. Yes. Jadi saya ingat pas waktu itu kita janjian juga di Sanur kayaknya ya di bulan akhir Januari ya. Oh iya, pas datang ke Bali tapi nggak sempat ketemu. Iya, terus pulang. Itu belum waktunya, karena kan semua sudah diatur. Habis itu udah berencana sebenarnya mungkin lah ketemu di Jakarta, ketemu di event apalagi. Saya sendiri sempat berhenti karena jadwal semuanya cancel kan, sampai akhirnya ya untunglah di awal 2020 saya itu punya komitmen, saya mau online lah, saya coba untuk membangun online seperti itu. Keren, jadi itu instinktif. Iya, sebenarnya ya didorong sama adik karena adik sudah jualan online gitu kan. Ya mau nggak mau saya harus upgrade semuanya gitu. Oh, oke. Ya, itulah syukurnya lah seperti itu. Nah, artinya poinnya adalah buat kita idea. Mungkin sebenarnya di dalam diri kita mungkin juga ada semacam apa tadi bilang alarm ya. Aku butuh ini nih, aku perlu ini nih. Cuman kita kan enggak peka soal itu sehingga termasuk di dalam pengembangan diri kita boleh dibilang ya, sampai ketinggalan gitu kok gini-gini aja ya gitu. Nah itu kesadaran tuh Mas, tadi namanya awareness ya kalau istilah coaching pada saat berasa kok kita gini-gini aja ya. Terus setelah itu apa? Jadi ada orang cuman kok kita gini-gini aja terus mengeluh atau bahkan menyalahkan orang lain. Tapi in this case kita bisa memilih untuk kok kita gini-gini aja. So what's next? What should I do? Gitu. Itu the next question-nya. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Nah, kita mau termasuk yang mana? Itu bebas-bebas aja. Wong itu our life. It's our life, it's our decision gitu ya. Mau rebahan, monggo gitu kan. Tapi mau seperti saya memilih ikut challenge, itu juga pilihan gitu. Nah, sekarang berarti termasuk coaching semuanya kan juga online berarti Mbak ya? Yes, online. Jadi sejak yang bulan Februari pun sudah coachingnya sudah online, yang coaching project Sahabat Sejati. Terus terang saya adalah orang yang baru download Zoom ya di bulan Februari. Jadi saya tuh memang newbie banget. Ada orang kan sebenarnya yang udah Zoom ya udah kantor gue udah pakai Zoom dari 6 bulan yang lalu misalnya gitu ya. Maksudnya dari sebelum Covid pun sudah punya. Aku bukan yang kayak gitu. Aku model yang pada saat mau briefing untuk program Sahabat Sejati lah baru saya nge-Zoom online. Sampai saya tanya sama anak saya, Zoom itu apaan ya? Dan saya nggak malu. Maksudnya that's the thing what really happened gitu. Jadi bukan orang bilang, lu sekarang memang udah nge-Zoom mulu, udah jago nge-Zoomnya. Of course, because I did that bukan dari udah ada, tetapi memang kasarnya terseok-seok untuk mau tidak mau harus mengikuti yang terjadi gitu loh. Ya kan harus keep update gitu. Kalau enggak ya seperti Mas Mariman bilang tadi, kita ketinggalan lah ya. Mas Mariman untung adiknya ada bisnis online jadi bisa tanya-tanya. Aku kayak gitu. Kelak-klik sendiri, belajar sendiri sama teman-teman trainer. Kebetulan teman-teman trainer juga sering berbagi. Jadi ada sharing nih pemakaian Zoom dari yang pertama cuma ngerti turn on, turn off, sama mute, sama video on, video off gitu sampai belajar yang fitur-fitur yang lain. Ya seperti itu gitu. Oh ya ini ada Ade Sumadi logo. Ayo Mbak Tia. Oh ini psikolog juga. Selamat datang Mbak Ade. Terima kasih sudah bergabung. Baik-baik alhamdulillah. Mbak Ade juga ya.
Senang banget loh. Jadi yang dari mana-mana aja bisa join dan bisa mengikuti kegiatan kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mas Wariman. Kan tujuan sharing itu ya. Juga menambah teman, menambah network. Kemudian bisa mengamalkan ilmu yang sedikit. Amin ya robbal alamin. Thank you Mbak Ade. Sukses juga. Menarik. Sorry nggak bisa ngetik nih. Nah ini menarik banget sih menurut saya. Mau nggak mau itu tadi ya. Kok nggak live di IG-nya Mbak Lia? Ya. Aku jadi tamu ini. Nanti kita live ya di tempatku ya. Mbak Lia juga boleh diundang loh. Nah, saya kira Mbak Lia itu tadi Mbak Alaika Abdullah, mirip banget. Wah, siapa? Thank you. Berarti salah itu ya, salah klik ya. Iya. Ini nggak apa-apa, itu salah membawa berkah itu namanya. Ini mau nggak mau memang karena itu kemarin laptop saya itu rada lemot gitu. Saya nggak mungkin ya butuh waktu juga. Terus situasi sekarang adik saya itu di Solo ya, Kartosuro, sebelum Solo lah, tapi wilayahnya sudah Solo. Nggak mungkin saya buat ke sana butuh waktu balik kan. Terus akhirnya apa? Ini install ini, nah gitu diinstalin. Habis itu diberesin dari sana, dari jarak jauh. Jadi remote ya? Udah di operator. Lihat aja nih, kursornya udah jalan gitu kan ya. Nah, ya kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya gitu ya sekarang gitu loh. Betul. Jadi kasarnya kita nih yang sekelompok profesi psikolog yang tadinya cuman boleh dikatakan kita punya jenis kegiatan yang tertentu. Jadi misalnya terbatas pada satu ruangan, kita mungkin paper and pencil test, kemudian video interview and observasi, itu intinya ya, basicnya secara gambaran besarnya. Dan saat ini kita mesti belajar banyak hal lagi, gitu. Jadi karena dengan kondisi pandemi ini, semua orang seperti di reset hidupnya. We start from zero. Jadi seperti di SPBU ya, mulai dari nol ya Pak, gitu ya. Itu kita bareng-bareng semua. Jadi nggak ada istilah yang expert gitu ya. Kecuali Mas Mariman dalam hal ini lebih expert di IG dibandingin saya. Saya baru 2 kali di IG live ya. Karena terpaksa. So, okay. Jadi my point is bahwa this is the time untuk belajar. This is the time for change gitu. Pilihannya mau apa enggak, gitu. Jadi memang benar-benar belajar bareng dan belajar terus. Bukan berarti sekarang ini sudah cukup. Kita tetap harus ngikutin. Nanti ada apa lagi yang perlu dipelajari kayak gitu kan. Gitu Mas Mariman. Katanya juga mau bikin acara ya? Tanggal berapa jadinya? Yes, insya Allah tuh di akhir bulan Juli, rencananya 28 dan 30. Itu akan ada training online. Jadi saya akan sharing mengenai tadi bagaimana sih kita bisa tampil profesional di kamera. Karena kan sekarang kegiatannya tadi seperti tadi online learning, remote learning dan remote meeting ya. Jadi para karyawan yang dituntut untuk tetap harus produktif, tetap harus melakukan meeting dari rumah, tetap bisa tampil profesional gitu. Jadi supaya para atasannya juga kayaknya nggak gemes gitu ya, dan tentu saja itu bisa menimbulkan perception yang salah. Itu tetap bagian dari komunikasi sih Mas Pariman. Kadang-kadang orang suka tanpa sadar misalnya berpakaian ataupun berperilaku yang menurut dia nggak apa-apa lah, nggak penting lah, nggak kelihatan misalnya gitu ya. Apalagi kita kan di rumah, kita kan kerja dari rumah gitu loh. Ya kan, itu pemikirannya. Padahal sebenarnya being profesional itu ada sebenarnya harusnya idealnya tuh menempel pada diri kita 24/7 gitu. Nah, terkait dengan kegiatan being professional di kamera, itu bukan hanya pakaian aja ternyata, tapi ada body language juga, dan juga ada, karena body language itu non-verbal communication itu ternyata 70% impact-nya terhadap communication. Nah, itu kan mungkin teman-teman bukanlah belum tahu, tapi mungkin tidak menyadari. Jadi nanti training saya itu akan sharing mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan selain berpakaian yang sesuai dengan profesinya gitu. Jadi walaupun di rumah tetap harus keren kasarnya gitu ya.
saya sudah mengerjakan ini kan sejak bulan Februari pada saat saya melakukan project coaching. Jadi itu kan awal-awalnya COVID dan saya juga belum tahu, nggak ada panduan mengenai how to do that in kamera. Cuman instinktif aja saya setiap kali mau coaching tuh saya berpakaian yang seperti mau pergi. Sampai suami saya tuh heran-heran gini, ngapain kamu di rumah aja kasarnya bermakeup walaupun tipis gitu ya. Kemudian saya juga pakai semua aksesoris saya karena saya hobi banget pakai cincin, pakai gelang gitu. Pokok aksesoris itu lengkap seperti mau pergi. Gitu. Kalau kita lagi di rumah aja, misalnya kalau perempuan misalnya dasteran gitu kan ya, nggak pakai anting dan cincin dan gelang kan ya. Kalau cowok saya nggak tahu deh pakainya kalau di rumah apa tuh yang nyaman gitu ya. Ada pakai sarung. Suamiku heran-heran tuh, ngapain kalau di rumah aja? Aku ada sesi coaching gitu. Jadi saya sudah menerapkan itu sejak bulan Februari walaupun belum ada panduannya gitu ceritanya. Mas. Jadi akhirnya itu yang mendorong saya bahwa ternyata ada beberapa komplain dari apa namanya beberapa perusahaan gitu ya, maksudnya anak buah gue meeting apa namanya pakaiannya kurang apa ya, kok ya kayak gitu misalnya contohnya misalnya ketahuan banget dari wajah tuh kayak belum mandi loh misalnya gitu ya, maafkan tapi itu kan istilahnya kalau gini kok bikin ilfeel gitu ya, dan kalau cuma sekedar ilfeel aja mungkin masih nggak apa-apa, tapi kalau udah sampai si atasan kemudian mempunyai persepsi tentang bawahannya bahwa kok dia seperti tidak menghargai gue sebagai atasan misalnya gitu ya, atau apakah dia tidak benar-benar serius dengan pekerjaannya. Ya kan, apalagi hari gini kan banyak perusahaan yang memang sampai maaf ya sampai harus lay off karyawan misalnya gitu ya. Nah itu kan artinya kita ya harus berarti kita kan harus benar-benar treat our job sebagai hal yang sangat penting banget dong. Betul ya. Nah ini emang khusus buat karyawan atau mungkin kayak apa namanya pendidik atau mungkin ya public speaker, boleh join nggak sih ini caranya? Boleh banget. Sebenarnya awalnya kan pada siapa saja yang mengerjakan remote learning dan remote meeting. Jadi public speaker juga bisa aja kan, karena pasti kan membutuhkan juga hal-hal seperti ini ya. Jadi itu ya. Balik lagi, saya bilang tadi, basicnya adalah bagaimana Anda menghargai diri Anda sendiri. Jadi startnya with self-reflect, tapi nantinya itu adalah mengarah kepada karir kita, bagaimana mempertahankan dan mengembangkan karir kita bahkan. Oh, itu bukan hal yang sepele yang perlu dipertimbangkan. Nah ini menarik banget nih ya. Dari kondisi yang terpaksa, kita perlu adaptasi dan semua orang ternyata memulainya dari nol. Dan satu kesempatan buat kita ini ya, untuk kemudian lari lebih cepat atau tampil lebih hebat lagi. Benar nggak sih? Yes, insya Allah. Teorinya seperti itu, bahwa tadi kan gue bilang, it's the time for change, it's the time for learn. Jadi kalau karena kondisi yang hanya sementara ini, marilah kita pergunakan untuk mempersiapkan diri kita, untuk nantinya berlari, bahkan lebih cepat lagi. Kita kalau bicara soal, analoginya seperti pertandingan. Jadi pada saat karena saya bekas atlet dulunya ya, walaupun nggak tahu berprestasi gitu ya, kita kan biasanya ada normal situation, kita latihan. Tujuan latihan apa sih? Pertandingan. Tapi ada saat tertentu di mana misalnya kita tidak bisa bertanding karena sesuatu hal. Misalnya kalau kita karena mengerjakan olahraganya pada saat masih sekolah atau kuliah, ada season-season tertentu yang terkait dengan ujian akhir misalnya, itu nggak boleh ada pertandingan. Nah, seperti itulah kondisi analoginya COVID ini saat ini, di mana tidak boleh ada pertandingan, ya. Tapi itulah saat kita mempersiapkan diri supaya nanti pada saat sudah boleh bertanding lagi, kita bisa perform even better than before. Oke, mantap gitu. nih. Kalau kita menggunakan waktu dan energi kita dengan tepat. Yaitu tujuannya mempersiapkan diri untuk pertandingan yang akan datang. Sewaktu-waktu kapan nih? Kita nggak tahu akan berakhirnya kapan. Tapi kalau kita pada saat ini ngerasa
oh lagi nggak ada pertandingan kita santai aja lah, nggak usah lah kita semangat Iya. gitu ya. Nanti begitu itu terjadi kita udah ketinggalan sama yang lain gitu. Teman-teman kita udah bisa ini itu. Saya misalnya ngerasa tanya lagi Zoom itu siapa ya misalnya gitu kan. Sementara udah kemana-mana, udah jadi host, ada yang udah jadi moderator, gitu-gitu kan. Sementara kita masih baru mau mulai misalnya gitu. Jadi saya pernah dengar analogi mengenai sekarang ini siapa yang cepat, bukan siapa yang siap. So we have to be cepat, tapi sebenarnya lebih mempersiapkan diri untuk dapat pace itu, si kecepatan itu tentu aja perlu latihan. Tidak mengharapkan sesuatu yang datang dari atas dengan mudahnya. Ini kemana nih kalau misalnya, oh aku tertarik nih, ini bagian dari investasi nih kan soalnya juga mungkin ke kantor wah mumpung nih. Saya sedang mempersiapkan flyernya on the way. So hopefully next week itu sudah bisa saya posting flyernya di account IG saya di Eljo Confidence. Dan nanti juga akan share juga tempat Mas Pariman. Atau siapa tahu nih, wah aku mau daftar sekarang nih kan, kayaknya ada harga spesial. Boleh account IG aku dulu karena nantinya akan ada sistem yang mengatur sistem pembayarannya dengan sistem Sejoli. We call it Sejoli. Jadi dari flyer aku langsung ada bit.ly-nya, tinggal diklik aja, nanti masuk ke landing page, nanti dari landing page langsung ke proses pembayarannya. Apa-apa, tapi kalau mau booking ke... Terima kasih sebelumnya antara interestnya. Monggo loh, ditunggu teman-teman yang ingin mengikuti. Saya akan mengatakannya sebagai sharing session dalam arti itu bentuknya pelatihan. Jadi akan ada praktek. Jadi kalau kita ngadain online training itu tujuannya adalah melatihkan skill. Jadi keluar dari situ diharapkan sudah bisa melakukan sesuatu yang langsung bisa diaplikasikan untuk tetap bisa produktif walau di rumah saja. Begitu, Mas Fari. Ini ngomong nggak berasa udah 50 menit. Dan juga, iya. Ampun, senangnya. Kalau ngobrol tuh menyenangkan sekali ya, apalagi tentang sesuatu yang kita senang melakukannya. Betul ya Mas Fariman? It's our passion. People is always interesting part of our life. Oke, ini kayaknya saatnya kita sebelum akhiri ya, milih siapa yang dapat apa namanya pulsa OVO ataupun GoPay ya. Siapa Mbak kira-kira Mbak? Mas Pariman dong yang milih ya. Yang memberikan komentar. Ini tadi ada dua orang, ada Mbak Ade sama Mbak Norma ya. Iya. Kayaknya perlu diundi dulu. Iya, sebentar bikin undian nih. Mbak Ade dan Mbak Norma. Mana pensilnya? Ade. Oke. Nanti dihubungin ya, ntar deh itu di DM. Oleh admin. Ya, oke, Mbak Ade yang beruntung. Oke, selamat Mbak Ade, dan thank you udah join our IG live this afternoon ya. Baik, nanti kami DM ya buat Mbak Ade, selamat. Nanti saya mintain nomornya. Selamat. Oke. Terakhir Mbak Lia mungkin mau kasih pesan-pesan apa? Boleh? Oh, kalau pesan mungkin aku lebih mau bilang terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Mudah-mudahan tetap semangat. Kita berdoa terus, kita hanya bisa berdoa dan berusaha, tapi poinnya adalah this is the right time for us. Jadi ini waktu yang tepat buat kita untuk melakukan perubahan. Jadi jangan berpikir bahwa masa seperti ini yang kita bilangnya uncertainty ya, masa yang tidak jelas,
bukan berarti hidup kita juga menjadi tidak jelas. Karena satu hal yang bisa kita kontrol adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri, yang bisa kita kendalikan. Jadi waktu dan energi adalah dua hal yang tidak bisa kembali lagi. So please be careful, berhati-hati dengan menggunakan waktu dan energi. Jadi saya adalah orang yang ikut hitung-hitungan. Sama tidur pun hitung-hitungan, sama belajar hitung-hitungan gitu. Jadi kayak it's our investment actually. Jadi saya ingin share pada teman-teman untuk berhati-hati bagaimana mengelola waktu dan energi. Mungkin di agama kita diajarkan mengenai salatul asri ya, bagaimana kita tidak menjadi makhluk yang merugi. Hanya itu aja Mas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing saya, insya Allah. Oke, terima kasih Mbak Lia dan juga teman-teman semua sudah join. Terakhir dari saya, ketika kita mikir-mikir, ada orang yang sudah action. Maka dari itu, jangan cuma berhenti sampai mikir, segera putuskan dan kemudian segera bertindak. Jumpa lagi nanti di live IG pada kesempatan berikutnya, dan insya Allah video juga akan saya upload di YouTube, di channel Psikologi Menjawab. Terima kasih Mbak Lia dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Pariman, sampai ketemu.